Shalom, jumpa lagi dengan saya Nelinda di channel saya Nelinda. Puji Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 29 Mei 2022. Puji Tuhan, saya tadi mengisi firman di gereja GSJA mana nih Karangdowo. Karangdowo, Klaten. Ya, cukup jauh perjalanan kami dan kami berjumpa di sini dengan Ibu Gembala dan Bapak Gembala di sini. Ada Pak Beni dan Ibu Supriyati. Puji Tuhan, ada satu kesaksian yang sangat menjadi berkat buat kita semua kalau kita mendengarkan kesaksian dari Pak Gembala, Pak Beni dan Ibu Puji. Bagaimana pengalaman mereka ketika mengalami COVID, khususnya Bapak, karena ibunya tidak terkena COVID. Bagaimana ceritanya, Bu, sampai Bapak kena dulu? Ya, memang pertama-tama itu kan itu sudah mewabah ya, jadi kita kesibukan kesana kesini. Jadi tentunya kita kena itu juga karena ya banyak harus melayani. Jadi memang saya kena COVID. Tapi yang pertama saya harus ingatkan kita itu sebenarnya ada satu hal yang membuat saya itu merupakan kesalahan saya. Yang pertama itu adalah saya setiap kali setelah doa puasa Ester itu saya banyak konsumsi es. Itu yang menjadi kesalahan saya. Terus yang kedua, sebelum saya kena COVID itu, sebenarnya saya sudah kena COVID-nya itu sudah 1 minggu. Tapi saya sore minum obat, pagi pelayanan lagi, aktif sekali. Jadi sore minum obat, pagi pelayanan seperti biasa. Tapi satu ketika ada jemaat yang datang terus kita makan, tapi setelah makan itu saya minum air es. Jadi dari situ obat sudah tidak berpengaruh lagi. Turun sekali. Jadi kesalahan itu sebuah kesalahan bagi saya itu, saya tidak self control ya, kontrol diri untuk menjaga kesehatan sendiri. Ya, jadi ini hal yang pertama sebelum saya masuk kesaksian, itu kesalahan. Saya tidak menjaga bait suci ya. Jadi setelah doa puasa Ester pun saya konsumsi esnya itu banyak sekali ya, banyak. Itu yang membuat saya terus. Setelah yang kedua, sebenarnya saya sudah kena COVID itu sudah 1 minggu, tapi saya masih aktif. Nah, tetapi saat saya minum es, air es itu udah tambah drop ya? Drop, itu betul-betul drop. Nah, terus waktu saya kena COVID itu begini ya, kondisi saya itu sebelum waktu dibawa ke rumah sakit itu memang dicek yang pertama, itu paru-paru saya itu sudah tinggal seperempat saja. Jadi paru-paru itu sudah fungsinya tinggal seperempat. Yang kedua, darah saya itu mengental. Jadi bukan saja mengental, jadi itu super kental darahnya, karena itu sudah berapa 35.000 kalau pas itu ya. Saya ini dokter yang kasih ini untuk saya ya. Terus demikian juga saturasi. Itu saturasi sudah drop ya. Jadi terus saya memang ada gula ya, ada gula. Jadi memang komorbidnya itu ya itu diabetes juga, diabetes ya. Itu. Nah, darah tinggi. Jadi ini ini komplikasinya luar biasa ya, cukup berat, bagi saya cukup berat. Dengan usia tentunya sudah berat yang tidak mudah. Ya. Wah, itu sudah sesak nafas itu pasti. Sesak nafas. Jadi betul-betul susah ya. Dari 1 minggu pertama itu memang betul-betul saya hampir mati 2 kali. Jadi hampir mati itu 2 kali ya. Jadi saya betul-betul sudah melepaskan ya, sudah sih. Saya sudah serahkan istri, anak-anak saya sudah serahkan untuk dia, istri saya, tapi istri saya kuat ya. Dia yang selalu menguatkan saya. Nah, saya kembali lagi, jadi yang pertama itu memang salah satu itu salah saya. Yang kedua memang kondisi COVID saya seperti itu, fisik saya waktu sebelum masuk rumah sakit. Tapi ada satu iman di hati saya begini, saya itu adalah saya tidak mati, belum mati. Ya. Hati saya belum mati, belum waktunya saya pulang secara ke surga. Roh belum. Karena
visi saya belum tergenapi. Karena saya mesti Puji Tuhan. Nah, visi itu adalah tugas dari Tuhan ya. Jadi tugas dari Tuhan yang harus saya kerjakan. Jadi visi Tuhan untuk saya itu bangun gereja di Pulau Jawa, luar Pulau Jawa, dan di luar Indonesia. Jadi kami baru sampai ke luar Jawa. Luar Indonesia belum. Berarti saya bilang, Tuhan, berarti waktu saya belum. Karena saya sudah bilang, Tuhan, Timor Leste bukan luar Indonesia. Oleh karena kalau Timor Leste luar Indonesia berarti sudah digenapi. Jadi saya bilang, Tuhan, ini belum waktunya. Jadi yang pertama itu dari visa, saya yakin saya belum waktunya. Tapi masalahnya itu kan keadaan yang betul-betul susah ya. Karena paru-paru seperti itu, darah mengental itu sebenarnya sudah mati. Yeah. Dan saya harus ceritakan gini, bahwa sebenarnya saya di rumah sakit pun dokter-dokter sudah angkat tangan, sudah hands up. Jadi sebenarnya yang komando untuk saya di treatment di rumah sakit itu adalah ada dokter yang komando dari rumah. Jadi itu ada salah satu dokter, anak rohani saya, dia yang komando dari rumah. Dokter secara umum itu dia sudah lepas tangan. Saya percaya harus ada dokter-dokter yang dipenuhi Roh Kudus, yang harus percaya bahwa Tuhan masih berikan mujizat. Amen. Ya, Amen. kalau dokter natural saja ada sudah banyak. Kita butuh dokter yang punya kuasa supernatural, dipenuhi Roh Kudus sehingga seperti ini ya. Jadi secara alamiah memang dokter sudah hands up. Jadi yang melayani di rumah yang komando untuk dokter-dokter. Padahal dia itu dokter jiwa. Tapi dia komando dokter dalam untuk kasih obat ini, kasih obat ini, kasih obat ini. Ya, ada satu keluarga yang seperti itu, mereka sangat menolong saya, Tuhan anak rohani saya, dan mereka menolong secara luar biasa. Amin. Nah, saya melihat itu bahwa ini semua karena ya pertolongan Tuhan ya. Jadi kondisi yang seperti itu, dokter sudah angkat tangan, bahkan saya itu sudah dipesan kuburan dari tim COVID itu sudah pesan kepada kelurahan supaya persiapkan ini satu siap-siap untuk Pak Beni lagi sebentar lagi game ini. Aduh. Jadi, nah seperti itu. Nah terus hal yang berikut, yang pertama tadi saya percaya bahwa saya belum dipanggil Tuhan karena waktu saya harus tugas. Masih punya visi yang belum selesai. Ya belum selesai. Tapi yang kedua, istri saya itu sudah dikasih Tuhan waktu kita dalam perjuangan antara mati dan hidup. Tuhan kasih tahu sama dia, kamu ingat Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, aku sembuhkan. Suamimu, aku sembuhkan. Jadi dia yang kuatkan saya. Pada terakhir saya bilang, udah saya enggak kuat. Saya bilang, Mi, papi udah enggak kuat. Karena bagaimana mau nafasnya setengah mati. Susah ya. Terus dia bilang, sudah pakai alat itu ya? Pakai gini, cuma pakai alat. Istri saya bilang begini, kuat, kamu bisa. Dan dia ngomong sama saya, Lazarus pun sudah 4 hari, Tuhan hidupkan kembali. Betul. Tuhan hidupkan kembali. Sewaktu dia ngomong sama saya itu, terus dia ngomong sama saya, dia ingatkan saya, kamu ndak sayang sama Rulan sama Dio. Anak-anak Bapak. Anak-anak saya. Itu saya menangis. Saya menangis. Saudara, saya betul-betul hari itu saya menangis. Karena bagi saya ini kekayaan saya hanya dua anak ini. Jadi, kekayaan kami sebagai pelayan Tuhan, saya melayani dari muda sampai sekarang ini, semua perjuangan saya untuk melayani Tuhan. Jadi memikirkan harta investasi itu sama sekali belum ada. Investasi kalau warisan ada, tapi investasi waduh sama sekali tidak sempat, saudara-saudara. Karena kita semua untuk selamatkan jiwa. Nah, jadi saya sama sekali ini, jadi harta saya itu 2 anak itu. Waktu istri saya ngomong, papi ndak sayang sama dia sama Rulan, itu saya menangis. Saya menangis dan saya berdoa lagi. Kami hanya bisa bahasa roh ya. 2 orang kami berdoa sampai saatnya. Setelah itu, waktu saya sudah dia bilang sama saya, Tuhan mau sembuhkan kamu. Terus kita berdoa, dan setelah itu saya bisa tidur. Sampai pagi. Itu tidur yang sangat luar biasa. Karena beberapa malam kan tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur karena apa? Oleh karena kita tidak bisa nafas. Ini cari nafas itu, cari oksigen itu setengah mati. Sampai saya itu sudah, jadi tidur tidak begini lagi. Tidurnya sudah seperti berdiri.
dinaikkan sudah tempat tidur, jadi cari napas itu setengah mati, cari napas itu setengah mati. Nah saat kita berdoa sama-sama itu, saya bisa tidur sampai pagi. Wow, Jadi berarti tidur, nafasnya sudah enak. sudah enak. Jadi saya bisa tidur itu. Mujizat Tuhan, Nah luar paginya biasa. itu baru saya enggak tahu ya. Paginya itu perawat masuk. Pak Beni. Mujizat. Pak Beni mujizat. Oh, saya lihat. Saya tidak tahu mujizat apa lagi, karena memang Karena tadi sadarnya taunya tuh kan setengah mati nih. mujizat apa aja saya Pak Beni dia tunjukkan itu monitor. Pak Beni mujizat ada, saya tidak tahu. Nah, dari situ saya memang sudah bisa makan yang enak. Sudah bisa makan ya. Sudah bisa makan, sudah bisa semua nafas dengan lega. Nah setelah itu baru saya dipindahkan dengan teman-teman saya, ya sekelompok yang orang-orang yang sudah kena COVID itu. Yang kena COVID tapi sudah mulai menuju ke penyembuhan. Ya. Jadi minggu pertama saya sama istri memang karena saya belum dipastikan COVID atau belum. Karena itu kita dicek dulu selama 7 hari hasilnya, sebelum hasilnya keluar istri saya tetap mendampingi. Dan saya ingat satu hal yang harus kita perhatikan juga, bahwa kenapa harus berdoa, kalau tidak ada istri saya mungkin saya sudah mati. Lewat ya pasti. Karena dia tidak kuat secara mental. Dia menguatkan saya terus untuk terus semangat. Terus dia mengingatkan saya tentang anak-anak saya, terus semangat. Nah saya memang orang sangat mengasihi anak-anak saya. Mencintai anak. Kalau anak bikin apa sama saya itu pasti saya bisa brutal ya, karena betul saya bisa brutal kalau ganggu anak saya itu, saya keras. Jadi saya betul-betul sangat perhatikan mereka. Saya sedia ngomong itu saja, waduh, saya sudah hancur hati saya. Dan Tuhan tolong saya, dan nyata saya di dalam rumah sakit itu 28 hari. Oke, Bapak 28 hari kan, selama 28 hari ini Ibu dampingi kan? 7 hari. Oh 7 hari terakhir? 7 hari pertama. Oh 7 hari pertama. 7 hari pertama. Kan kalau memang Bapak Ibu COVID itu pasti Ibu tertular dong secara logika? Ya. Ya, itu Ibu tertular nggak? Saya sehat. Nah, itu juga mujizat Tuhan dong. Betul. Perlindungan Tuhan. Ini cerita yang sama. Jadi saya juga Bapak Ibu Saudara, papinya anak-anak juga kena COVID dan dia usia sudah 70-an ya. Dan waktu kena COVID dia juga ada benjolan di paru-paru. Dan dia juga punya darah tinggi, dia ada kolesterol tinggi juga. Jadi ada komorbid juga gitu. Dan yang paling parah itu kan di paru-paru ada sesuatu. Ya, betul. Dokter sudah angkat tangan, sudah opnam 1 bulan, tidak ada perkembangan. Dokter sudah angkat tangan dan itu memang setiap malam begitu saya tahu dia kena COVID, anak-anaknya bawa ke rumah sakit, saya tiap malam sama anak-anak sama ponakan kita perjamuan kudus. Doa buat dia, saya pokoknya intinya menangis di kaki Tuhan. Tuhan jangan ambil dia dulu Tuhan, karena tanggung jawabnya anak 1 belum menikah. Kalau bisa Tuhan selamatkan dia. Itu, dan tahu-tahu dokter bilang coba dicarikan plasma darah. Plasma darah juga kita harus deposit 5 juta dulu di PMI kan. Puji Tuhan ada seorang donatur, aduh terima kasih Pak W. Terima kasih banget, dia sangat mendukung saya dalam pelayanan saya juga Bapak ini. Walaupun kita tidak pernah bertemu secara fisik, saya tidak pernah lihat wajahnya yang seperti apa, tapi Tuhan kirim dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat memberkati pelayanan kami. Khususnya yang hari itu harus deposit 5 juta, sedangkan saya lagi nggak ada duit waktu itu. Udah Bu, jangan khawatir, saya transfer sekarang dan bisa akhirnya kita dapat plasma darah. Begitu plasma darah ditransfusi, puji Tuhan, 3 hari kemudian dia mulai ada perkembangan yang baik. Jadi dia juga sama dengan Bapak yang nyawa saringan, yang dengan umur yang sudah cukup tua dan dengan punya komorbid. Tapi Tuhan mendengar doa orang benar, sangat besar kuasanya. Itu saya percaya itu. Iya lanjut Pak, monggo Pak. Ini cerita yang hampir sama, jadi saya tambahin. Iya. Jadi memang hal yang sangat penting itu memang di sini ini ya. Jadi satu istri saya itu memang yang menguatkan saya, dia menguatkan saya. Terus ya saya sendiri memang mengupgrade ya spiritual saya. Saya terus mengucapkan hal-hal yang pasti, tubuhku sehat,
Yes. umurku panjang, Amin. rezekiku melimpah, hidupku untuk melayani Tuhan. Afirmasi, Ini saya terus afirmasikan terus berkali. Ya selama itu 7 hari. Jadi setelah sadar bisa bernafas, itu yang saya terus ucapkan. Saya terus ucapkan karena itu saya yang mengupgrade diri saya kan. Firman Tuhan apa mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Ya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi Amin. betul setelah 7 hari itu saya terus mengucapkan itu. Tubuhku sehat, umurku panjang, Yeah. rezekiku melimpah, hidupku Amin, untuk amin. melayani. Amin. Itu yang saya terus ucapkan terus sehingga saya memang kuat. Ya sampai di rumah pun Saya video call terus. belum bisa jalan. Saya pun belum bisa jalan setelah pulang pun. Pulang itu Nggak bisa jalan. Jadi turun dari ambulans itu, di situ sudah bisa jalan. Karena kelamaan di Kelamaan tempat nggak tidur. pakai. Papa Ya. sama anak perempuan itu Tidur. di sini, karena naik ke sana nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Ha. kami ada 2 minggu Di bawah ya Di di bawah. gereja. Jadi dia di atas itu, kami di bawah. Kita seperti orang-orang yang pengungsian. Wah, Ya. apa yang Ibu alami selama Bapak sakit kan? Ibu pastinya banyak doa nih. Ya. Apa pesan Tuhan buat Ibu yang Yang jelas waktu dia di rumah sakit itu yang mau meninggal yang kedua itu Tuhan jelas itu hari keberapa itu? hari kelima. Mhm. Hari kelima. Mhm. Jadi Tuhan jelas ngomong dengan saya bahwa dia tidak mati. Lazarus yang 4 hari itu saya bangkitkan, suami tidak mati. Dan begitu saya dengar itu dan saya bilang sama dia, saya tumpang tangan dan saya bahasa roh, saya ngomong, kamu kuat, Amin. kamu sehat, Amin. kamu hidup. Amin. Saya perkatakan itu. Walaupun hati saya itu saya mau menjerit, saya mau menangis, tapi saya tahan. Saya coba saya tahan, saya tidak menangis di hadapan dia. Tapi begitu saya lihat dia tidur dan saya lihat saturasi itu naik. Itu saya hanya pujian penyembahan dan saya tidur di satu tempat tidur yang lain. Saya hadap tembok. Saya bilang, Tuhan terima kasih bahwa Engkau mendengar doa. Amin. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan pakai kami menjadi alat Tuhan. Amin. 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 Saya dipenuhi damai sejahtera. Jadi di ruangan itu saya tidak ada susah, saya tidak ada sedih, hati saya damai sejahtera. Amin. Dan ruangan itu dipenuhi Roh Kudus. Amin. Saya selalu berdoa dalam bahasa Roh, karena saya di situ kan tidak bisa keluar. Saya tidak bisa kemana-mana. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Setiap jemaat WA saya bilang berdoa, Bapak, Semua berdoa supaya sembuh. Semua berdoa. Teman-temannya dia WA saya tanya, saya tetap saya percaya Tuhan sembuhkan. Lalu ada beberapa teman dia itu meninggal COVID juga ya. di saat saya di nggak dalam. kasih tahu dengan Di saat Bapak di Saya dalam rumah sakit. masih begini. saya nggak Tapi ngomong. jangan ngomong itu. Iya. Tapi mereka telepon dia. Saya yang telepon langsung. Dia ambil HP-nya dia. Tapi dia tidak cerita kalau saya sakit. Tapi saya tidak pernah ngomong kalau teman-temannya meninggal itu saya tidak ngomong. Tapi teman-teman yang lain telepon dia. Telepon Karena ada. mereka nggak tahu kalau Nggak Bapak tahu kalau sakit. saya sedang sakit. Jadi Tapi ya telepon. saya bilang, itu Tuhan yang mengerjakan dia. Betul. Dan betul-betul saya dijamah Tuhan luar biasa. Saya tidak rasa tidak ada keluhan apa-apa. Saya sehat, anak-anak juga sehat. Ajaib Dan Tuhan. Saya selama di rumah kan saya di karantina. Jadi kan tidak bisa kemana-mana. Selama saya karantina, saya tidak kekurangan apapun. Amin, luar biasa Tuhan ya. Jemaat kirim, teman-teman kirim, RT jadi kirim. sampai kami dapat makanan itu berlimpah-limpah. Amin ya. Sampai kami Amin, juga amin. bagi-bagi kepada rekan-rekan yang membutuhkan, Amin. yang sama kena COVID juga. Wah, Saya sangat menikmati bahwa pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Betul. Tapi berapa lama Bapak di rumah sakit? 28 hari Yang antara hidup dan mati itu berapa hari, Pak? 7 hari. dalam seminggu. Seminggu itu yang pertama. Satu minggu pertama itu antara hidup dan mati. Betul. Sungguh-sungguh antara hidup dan mati. Betul. Ya, Ini yang betul-betul sulit buat bernafas ini ya. betul.
yang betul. saturasinya dan kekentalan darah sangat tinggi, Ya. saturasinya rendah. Ya, Ya, semua Pasti tekanan darah juga mungkin naik ya Pak? Ya, mungkin Tekanan saya- darah ya. naik, meningkat, Gulanya juga. gula darah juga pasti meningkat, komorbidnya muncul semua ya. muncul. Ya memang kalau logikanya ya pasti mati. Memang betul. dan Tapi- itu saya ini ada beberapa hamba Tuhan yang meninggal ya karena itu. Nggak Ya, ada COVID yang juga ya, karena mungkin tidak ada yang memberikan dorongan Semangat, ya. Spirit. semangat untuk supaya kuat ya dalam Memperjuangkan. iman, memperjuangkan nyawanya Ya. ini. Karena mungkin ada ibu, jadi ya ada yang support, yang mendorong terus Bapak untuk percaya Kuat. percaya bahwa Tuhan ada, itu luar biasa loh. Ya puji Tuhan, itu satu kesaksian yang luar biasa, yang fungsi paru-paru tinggal 24%, dan 24 ya? 25 Oh 25% dan saturasi yang sangat rendah, turun. tekanan darah yang tinggi, kekentalan darah yang tinggi, gula darah yang tinggi. Wow, dengan usia, wah itu pasti udah tidak terselamatkan. Tapi puji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Amin. Tuhan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Saya percaya itu Bu, Ya. bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak buat saudara yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan bantu share supaya bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang. Karena mungkin di luar sana banyak orang yang saat ini sedang sakit, mungkin bukan COVID, tapi sakit yang lain. Tapi percayalah, Tuhan ada untuk Bapak Ibu Saudara. Lebih percaya sama Tuhan. Lazarus yang sudah mati 4 hari di dalam kubur, Tuhan bangkitkan. Padahal 4 hari itu pasti sudah bau. Ya. Tetapi Tuhan bangkitkan. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang sakit, percayalah Bapak Ibu bisa disembuhkan sama Tuhan. Amin. Percaya bahwa Dia Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Dia akan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa ya share ya videonya.